Hai, ini Adi. Hari ini sebuah cerita tentang seorang putri duyung yang jatuh cinta kepada manusia. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Film ini dimulai pada tahun 1980-an, menampilkan 3 individu yang membentuk sebuah band rock yang dikenal sebagai Vix and Dates. Mereka bersantai dan menciptakan musik di pantai Polandia. Sementara pemain bass memetik gitar dan bernyanyi, penyanyi utama wanita dan drummer pria merokok dan menari di sekitar tong drum Latin. Tidak jauh dari pantai, seorang putri duyung berambut pirang muncul dari air untuk mengamati pertunjukan lucu trio tersebut. Tak lama kemudian, saudari berambut gelapnya bergabung dengannya untuk menonton. Putri duyung berambut pirang menjadi terpesona oleh aktivitas trio tersebut. Setelah pemain bass selesai menyanyikan lagunya, kedua putri duyung tersebut mulai bernyanyi, melemparkan pesona yang memikat ke atas pemain bass dan drummer. Dua musisi ini mengarahkan diri mereka ke arah laut di mana kedua putri duyung itu berada, dan putri duyung berambut pirang mengulurkan tangan saat mereka bernyanyi. Para pria mendekat, juga mengulurkan tangan mereka, tampaknya mencoba terhubung dengan kedua putri duyung tersebut. Tiba-tiba, penyanyi utama berseru terkejut saat melihat putri duyung di tepi laut, menyebabkan momen kepanikan. Tak lama kemudian, Vix and Dates tampil di pertunjukan rutin mereka di sebuah klub malam yang dimiliki oleh seorang menir lanjut usia. Saat penyanyi utama tampil, menir tersebut memperhatikan dan menyapa pelanggan biasa. Mencium bau yang tidak dikenal, dia menyelidiki dan bertanya kepada penjaga keamanan mereka, yang sedang pilek dan tidak bisa mencium apa-apa. Menir memerintahkan penjaga untuk tinggal di rumah dan tidak menularkan pilek. Saat penjaga mengangguk setuju, Menir memeriksa klub dan menuju ke dapur. Dia menanyakan kepada Koki tentang bau yang aneh. Koki, yang ikut menari seiring musik, memberitahu Menir bahwa mereka sedang memasak dan oleh karena itu tidak tahu sumber bau tersebut. Saat Menir pergi, staf dapur terus menari dengan senang hati. Saat memasuki ruang ganti, Menir bertemu dengan 2 pelayan yang juga sedang menari mengikuti irama. Kemudian, dia menuju ruang ganti band, mendengar tawa dari dalam. Tidak bisa membuka pintu yang terkunci, dia menggunakan kuncinya, mengungkapkan transformasi 2 putri duyung tersebut menjadi gadis-gadis biasa. Setelah pertunjukan band selesai, penyanyi utama memperkenalkan kedua gadis tersebut sebagai anak temannya. Menir rumah lanjut usia menyatakan kekhawatiran karena lisensi minuman keras dan hiburan dewasa klub malam, percaya bahwa 2 gadis muda seharusnya tidak berada di tempat seperti itu. Dia menekankan bahwa ruangan tersebut hanya untuk anggota staf yang berwenang. Drummer memberi instruksi kepada pemain bass dan penyanyi utama untuk keluar dari ruangan, mematikan rokoknya saat mereka pergi. Dengan yang lain pergi, drummer menawarkan kursi kepada Menir dan mengarahkan 2 gadis untuk melepaskan pakaian mereka. Namun, ada hal yang khas yang membedakan gadis-gadis ini dari wanita biasa, ketiadaan kelamin mereka. Penampilan mereka halus dan tanpa fitur seperti boneka Barbie. Kedua gadis itu menatap Menir sambil drummer mengambil segelas air. Dia menuangkan air ke kaki mereka, memicu transformasi pada bagian bawah tubuh mereka, yang perlahan-lahan berubah menjadi bentuk ekor. Menir terkejut dengan perubahan ini dan bertanya apakah yang dia saksikan adalah nyata. Selanjutnya, di ruang lounge klub malam, penyanyi klub malam dan pemain bass keluar dari belakang panggung untuk menyaksikan pertunjukan penggulat. Sementara itu, Menir menanyakan kepada kedua putri duyung bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa Polandia. Putri duyung berambut gelap menjelaskan bahwa mereka belajar bahasa tersebut saat berada di pantai di Bulgaria. Tak lama setelah itu, Vix and Dates tampil dengan lagu lain sementara seorang wanita lain naik ke atas panggung. Bos memberikan isyarat kepada penyanyi utama untuk datang kepadanya. Dengan cepat menuju ke ruangan itu, band menemukan 2 putri duyung dalam keadaan tidak sadar dan mengalami dehidrasi karena terlalu lama di luar air. Penyanyi utama mencoba memercikkan air pada mereka untuk menghidupkan mereka kembali, tetapi usahanya tidak berhasil. Menir menemukan solusi dan membawa putri duyung ke kolam renang. Begitu tubuh mereka menyentuh air, mereka sadar kembali dan mulai berenang-renang. Setelah itu, putri duyung kembali ke bentuk manusia mereka. Menir menawarkan mereka stik roti, dan mereka memperkenalkan diri mereka, putri duyung berambut gelap bernama Golden, sementara saudara perempuannya yang berambut pirang bernama Silver. Menir memberi instruksi kepada penyanyi utama untuk membawa mereka ke mall untuk berbelanja. Selama kunjungan mereka ke mall, mereka tampil dengan nomor musik, menyanyikan tentang berbagai hal yang mereka amati di kota. Orang-orang di sekitar mereka bergabung dalam tarian saat mereka mencoba pakaian dan sepatu baru. Malam itu, di ruang belakang panggung, Golden menonton saat pemain bass mencoba mendekati Silver. Golden berkomunikasi dengan Silver secara telepati, bertanya apakah dia ingin menghabiskan waktu di sana sebelum mereka pergi ke Amerika. Silver setuju. Golden kemudian mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika Silver jatuh cinta dan apakah dia akan mengonsumsi pria tersebut jika itu terjadi. Silver tetap diam dan tersenyum.
Mereka mengganti kostum, dengan penyanyi utama berpakaian sebagai Kapten Biru sementara kedua gadis mengenakan seragam pramugari merah yang bersip di depan. Mereka menuju ke atas panggung, dengan Meneer memegang pinggang masing-masing anggota untuk keberuntungan. Golden menghindari sentuhan ini dan tidak ingin disentuh. Meneer memperkenalkan kedua gadis itu kepada penonton yang menyambut mereka dengan hangat dengan tepuk tangan. Gadis-gadis itu menyanyi sebagai pendukung dan menari mengikuti irama. Kemudian, mereka melepaskan pakaian dan masuk ke dalam mangkuk raksasa yang diisi dengan air. Bagian bawah tubuh mereka berubah menjadi ekor sementara penonton bersorak-sorai dengan kagum. Mereka terus menyanyi, dan penonton bertepuk tangan dengan kagum. Setelah pertunjukan mereka, Silver mencium pemain bass, membuat Golden khawatir. Penyanyi utama mencium kedua gadis itu sebagai tanda persetujuan, semuanya sambil merokok sebatang rokok. Silver tersenyum, tetapi Golden hanya pergi. Pada suatu titik, Golden mengunjungi sebuah bar dan bertemu dengan seorang pelanggan. Dia memberi isyarat kepadanya, dan dia mengikutinya, tetapi pengawal mencegah, menyebutkan bahwa dia masih tergila-gila padanya. Golden mengakui cintanya pada pria itu tetapi menyadari bahwa dia seharusnya tidak membagikan perasaan seperti itu kepada siapapun. Setelah itu, dia menuju ke mobil pelanggan bar tersebut, dan mereka pergi bersama-sama. Sementara itu, Silver mencari saudarinya di sekitar area yang gelap di klub malam. Dia menjelajahi berbagai pintu, memanggil-manggil saudaranya. Di ujung lorong, dia menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Tertarik, dia melihat melalui lubang kunci dan menyaksikan penyanyi utama sedang berdekatan dengan seorang pria. Terkejut oleh apa yang dia lihat, Silver segera pergi. Sementara itu, mobil pelanggan bar terparkir di dekat laut. Golden berubah menjadi putri duyung dan dengan brutal menghilangkan pria tersebut. Dia kemudian merangkak kembali ke air. Kembali di klub malam, Silver memanggil pemain bass yang memperkenalkan dirinya sebagai Mitek. Dia membawanya ke kamar mandi dengan bak mandi, di mana dia berubah menjadi putri duyung saat berada di dalam air. Dia mendesaknya untuk berhubungan seks dengannya, tetapi Mitek menolak, mengatakan bahwa dia hanya melihat Silver sebagai ikan, bukan sebagai wanita. Silver melepaskan sisik dari ekornya dan menawarkannya kepada Mitek, berjanji bahwa dia akan menjadi pemain bass pertama di dunia yang memiliki 4 tangan jika dia menerimanya. Mitek meraih sisik tersebut, dan Silver meminta ciuman terlebih dahulu. Setelah ciuman, Silver mulai bernyanyi, menarik Mitek lebih dekat. Dia tenggelam ke dasar bak, dan saat Mitek merendam kepalanya dalam air, mereka menemukan diri mereka berada di dalam tubuh air yang lebih besar dan semakin mendekat. Kemudian, mereka kembali ke belakang panggung, keduanya basah kuyup. Orang-orang telah mencari Mitek di mana-mana. Silver menemukan Golden dan melihat darah di bibir saudaranya. Golden menjelaskannya sebagai berasal dari seekor sapi. Akhirnya, kedua putri duyung itu menjadi atraksi mereka sendiri, tampil bersama band sebagai pendukung. Penonton klub malam bersorak-sorai untuk pertunjukan memukau mereka. Setelah itu, mereka bertemu dengan kepala hiburan, yang memberi selamat kepada mereka. Golden bertemu dengan Triton, makhluk laut lainnya dan penyanyi band metal. Dia memperingatkannya bahwa jika saudarinya jatuh cinta dan orang yang dicintainya menikahi orang lain, Silver akan berubah menjadi busa laut. Menghilangkan ekornya akan berakibat pada kehilangan suaranya. Golden pergi meninggalkan Triton dan bertemu dengan seorang detektif wanita yang menyelidiki pembunuhan pelanggan bar tersebut. Detektif tersebut membawa Golden ke rumahnya, di mana mereka memiliki pertemuan yang dekat. Ketika korban Golden ditemukan, kedua saudari bertengkar di kamarnya. Sebuah lagu masa kecil yang dinyanyikan oleh Golden membantu mereka berdamai dengan cepat. Namun, konfrontasi terjadi dengan drummer, mengarah ke peristiwa dramatis di mana kedua putri duyung itu tampaknya mati. Anggota band membungkus tubuh putri duyung itu dalam karpet dan melemparkannya ke sungai. Dengan sangat mengejutkan, putri duyung itu kembali hidup ke klub malam. Band meminta maaf, tetapi Golden tidak marah. Dia hanya mengambil jari drummer sebagai peringatan agar dia tidak pernah melawan mereka lagi. Keesokan harinya, band memiliki sesi foto di klub malam. Saudari-saudari duyung, Golden dan Silver, berkomunikasi secara telepati. Golden memperingatkan Silver tentang konsekuensi memotong ekornya dan kehilangan suaranya. Silver menganggapnya sebagai tahayul dan memperingatkan saudarinya bahwa jika Golden mencoba menghentikannya, dia akan memutuskan semua komunikasi. Malam itu, Silver memutuskan untuk mengganti ekornya dengan sepasang kaki secara bedah dalam upaya membuat Mitek merasakan hal yang sama. Namun, pilihan drastis ini mengakibatkan dia kehilangan suaranya. Keesokan paginya, Silver mencoba untuk mendekati Mitek dengan kakinya yang baru, tetapi dia merasa jijik ketika dia kena darah dari bekas luka operasinya. Di klub malam, Meneer memberitahu band bahwa Golden akan menyanyi solo, tetapi dia menolak melakukannya. Mitek bertemu dengan seorang wanita di studio rekaman, dan mereka menjadi dekat. Mitek menjatuhkan sisik putri duyung yang dia bawa di lantai, membiarkannya terbawa oleh air, sebagai simbol kepergiannya dari dunia mereka. Mitek menikahi wanita yang dia temui, dan saudari-saudari itu menghadiri resepsi pernikahannya.
Golden dan Triton memperingatkan Silver bahwa dia harus mengonsumsi Mitex sebelum matahari terbit, atau dia akan berubah menjadi busa laut. Saat pagi tiba, Silver menari dengan Mitex. Golden menyaksikan, berharap saudarinya akan memenuhi peringatan itu. Namun, Silver tidak dapat membuat dirinya menyakiti pria itu. Pada akhirnya, dia berubah menjadi busa laut dalam pelukan Mitex saat matahari terbit. Film ini berakhir dengan Golden yang bersedih, melompat ke pelukan Mitex yang bingung, terbalut busa laut. Adegan ini disaksikan oleh seluruh pesta pernikahan, yang melihat wajah Golden yang ditutupi oleh darah saat dia kembali ke laut. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.